liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah salat Isya wa tarawih wal witri Masjidil Amal, saya ingin bertanya dulu, apakah sudah mendengar berita beredarnya air zam-zam palsu? Oh, belum. Bapak Ibu, akhir-akhir ini banyak beredar air zam-zam palsu. Saya jadi heran, ada apa dengan negeri ini? Kok banyak yang palsu? Pertalite palsu, Pertamax palsu, telur palsu, beras palsu, ijazah palsu. Saya khawatir kalau amal-amal kita palsu, nanti dapat surganya palsu. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Bapak Ibu, negeri ini sedang membangun peradaban. Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiada lain juga membangun peradaban yang tinggi dan mulia. Air Zam-Zam Bapak Ibu yang Allah berikan lewat Siti Hajar, istri kedua dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, penuh perjuangan, tidak gratis. Allah pisahkan keduanya. Hajar ditempatkan di gundukan pasir, namanya bakal Ka'bah. Dititipi Ismail yang masih berusia 1 tahun di lembah yang tandus, gersang, kering kerontang, tiada tanaman. Jangankan tanaman hijau, tanaman kering pun tidak ada, binatang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ditinggalkan begitu saja oleh Ibrahim atas perintah Allah. Ngomong saja tidak, ninggali cuma 1 gembes air. Tempat minum anak-anak TK, tempat saya namanya gembes. Enggak ditinggali ATM, tidak ditinggali kartu kredit, apalagi HP. Namun setelah Ibrahim meninggalkan agak jauh, balik badan, melihat pemandangan sekitarnya, melihat istrinya, melihat anaknya, beliau berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimuna sholata warzuqhum minats thamarati la'allakum yashkurun. Berkat doa ini Bapak Ibu, doanya seorang suami, doanya seorang kepala rumah tangga untuk istrinya, untuk anaknya, untuk rumah tangganya, untuk negerinya, ditambah perjuangan Hajar mondar-mandir dari Sofa ke Marwah sampai 7 kali, yang sekarang menjadi bagian dari peribadatan haji yang namanya sa'i, baru Allah berikan air Zam-Zam. Jadi tidak gratis, penuh dengan perjuangan. Sampai-sampai hadisnya pun ada 3 Bapak Ibu. Hadis yang pertama menjelaskan air Zam-Zamnya keluar berkat kaki Ismail yang gejuk-gejuk di gundukan pasir tadi. Hadis kedua menjelaskan kaki ontanya yang tadi dinaiki bertiga, Ibrahim, Hajar, Ismail, gejuk-gejuk baru keluar airnya. Dan yang ketiga, sayapnya malaikat Jibril mencukil gundukan pasir tadi, muncrat airnya.
Spontan Hajar berteriak dengan kedua tangannya mengatakan zoom, zoom. Pernah dengar kata zoom? Itu loh kalau main komputer apa, kan ada zoom. Besar, maksudnya melimpah, luber. Itu bukan bahasa Arab Bapak Ibu, bahasa Mesir. Mengalami asimilasi dijadikan bahasa Arab. Sama dengan Ustadz, itu bukan bahasa Arab, bahasa Mesir. Kalau bahasa Arabnya mubaligh, ibu-ibu mubaligh. Ya. Artinya kalau dibaca zam, ngumpul, ayo ngumpul airnya. Ini barokah dari Allah. Andai saja Hajar tidak menggunakan kedua tangannya untuk membendung, mungkin akan menjadi samudra Zam-Zam yang tiada habis. Sampai sekarang saja nggak pernah habis. Sudah berapa jutaan manusia tidak habis. Bahkan di zaman Khalifah Abdullah bin Mubarak yang membuat bendungan sangat besar, ribuan onta mengangkutnya dengan 2 tangki besar kanan kirinya, itu juga tidak habis. Gratis buat jamaah haji ketika itu. Kalau sekarang bawa pulang bayar nggak? Ya kalau asli nggak apa-apa. Maka Bapak Ibu yang berniat haji umroh ingin memberikan oleh-oleh, mendingan beli di sana. Sekiranya di sini ada yang palsu. Katanya sih nggak palsu, cuma KW 10. Nah, KW 10 ya kualitas khasiatnya jelas beda. Tidak bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dengan perjuangan seperti ini Bapak Ibu, Allah baru berikan air Zam-Zam yang melimpah ruah. Ini tidak berhenti di sini Bapak Ibu. 1 hari kemudian, esok paginya, belum sampai 1 kali 24 jam, ada 200 orang dari suku Jurhum mendatangi air ini. Kalau pakai logika Bapak Ibu, orang 200 ini baru kena musibah. Di negerinya, bendungan terbesar miliknya yang termasuk dari keajaiban dunia, tapi nggak ada bekasnya, namanya bendungan Zadul Ma'rif, pecah. Airnya banjir selama 3 hari. Buah-buahan yang ada di depannya luntur semua, tanamannya rusak semua. Setelah kering kerontak, kelaparan, kemarau. Maka penduduk ini berniat hijrah ke Sam. Dari negeri asalnya. Kalau di tempat kita misalnya ini Mekah, itu letaknya di Bantul. Sam itu di sebelah utara Sleman, katakan begitu. Jadi 200 orang dari suku Jurhum ingin hijrah ke Sam. Setiap harinya sudah berdagang melewati Mekah, dan di Mekah tandus gersang tidak ada air. Tapi hari itu ketika 200 orang lewat, di atasnya banyak burung-burung berputar-putar. Mereka meyakini di bawahnya pasti ada air. Maka mengutus beberapa orang untuk mengintai. Mengintip jangan-jangan ada musuh. Tapi ternyata betul ada air. Hanya air ini ditunggui oleh 2 orang. 1 ibu-ibu, 1 anak-anak, Hajar dan Ismail. Karunia Allah Bapak Ibu, 200 orang ini baik-baik saja. Adabnya baik, akhlaknya tinggi. Maka tidak mentang-mentang jumlahnya banyak lalu menjajah seperti negeri-negeri di luar negeri kita. Mentang-mentang kuat datang menjajah negeri kita, mengambil. Kan bisa saja Bapak Ibu, 200 orang, toh airnya yang jaga hanya 1 ibu dan 1 anak, kalah dengan 200 laki-laki. Tapi ternyata 200 suku Jurhum ini dengan sopannya meminta kepada Hajar untuk mengambil airnya. Wahai ibu, bolehkah aku mengambil air ini? Bapak Ibu, Hajar itu dari bahasa Mesir juga. Artinya apa Bapak Ibu? Batu. Hajar Aswad kan batu hitam. Batu sifatnya apa Pak? Keras. Bahasa Jawanya atos. Di Hajar orangnya atos. Maksudnya keras pendiriannya,
kuat prinsipnya. Apa kata Hajar? Silakan Bapak boleh ambil air ini, tapi hak milik air ada padaku. Gimana Bapak Ibu? Seorang wanita sendirian dengan menggendong anak laki-laki usia 1 tahun menghadapi 200 laki-laki. Silakan Bapak ambil air Zam-Zam ini, tapi hak milik air ada padaku. Dengan beraninya Bapak Ibu. Bapak Ibu, coba kalau misalnya Hajar ini negeri kita ini, mestinya kita mampu menghadapi siapapun yang akan mengambil negeri kita. Gak malah diumbar. Reklamasi di Tanjung Priok bisa dibatalkan, tapi beralih di Kalimantan. Setiap hari ratusan orang-orang Cina masuk, nyamar, jadi buruh, jadi tenaga kerja pada tentara Bapak Ibu, dan sekarang jumlahnya sudah jutaan, siap perang. Kalau mereka tentara, kita bukan tentara, lalu mau apa? Itu yang di Kalimantan. Belum laut dipagari dengan hak guna 200 tahun, entah sampai ganti presiden berapa kali, kita sudah tiada. Hak gunanya masih disewa mereka. Begitu mudahnya melepaskan negeri ini. Kenapa kita tidak belajar dari Hajar? Seorang wanita sendirian dengan 1 anak 1 tahun menghadapi 200 orang. Tapi mereka semuanya takluk dengan pendirian Hajar yang kuat. Ini hakku, airku, air Zam-Zam Bapak Ibu, yang diperjuangkan memang dari Allah, tapi itulah perjuangan mempertahankan, dan ini bagian dari jihad Bapak Ibu. Sungguh-sungguh ini tidak provokasi Bapak Ibu, gue nanti dipura provokasi, mengingatkan kepada kita punya negara, membela negara bagian dari jihad. Semuanya memang sedang prihatin Bapak Ibu. Dulu kalau ketemu orang, halo gas, sekarang endi gas, boleh gas ambil. Anak-anak kita belum dapat makan siang gratis, orang tuanya sudah di PHK. Katanya Indonesia gelap, percaya. Mungkin di partai ini makin gelap. Demikian Bapak Ibu ceramah singkat sore hari ini. Malam juga mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kembalikan prinsip kita Bapak Ibu. Kita punya akidah, tentunya diklambeni, dihiasi, diliflik dengan akhlak dan peradaban yang mulia. Jadi kita juga punya akhlak, punya tata tertib, punya sopan santun yang tinggi. Negeri kita ini juga perlu kita pertahankan agar tidak mudah dijajah orang. Caranya perkuat akidah kita. Mumpung di bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh rahmat, bulan pendidikan, bulan kemenangan, dan bulan-bulan yang lain, mudah-mudahan kita mendapatkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum